Baik, kita mulai dulu secara resmi. Sudah direkam ya, sudah Zakiah ya? Sebentar saya coba live juga. Semoga bisa juga di YouTube, Facebook. Facebook Ya, ya. Facebook. Ya, Bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa man walah. La haula wala quwata illa billah wa ba'du. Sa'adata Ustadzul Karim Dr. Ma'mur Haji Harun hafizahullah wa ra'ahu wa ashab sa'adah zumala al-ikhwah al-asatidzah wal ustadzat dakatirah wa doktorat hafizakumullah jami'an wa ra'akum as'adallahu masa'akum wa iyyamakum. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tatap muka secara virtual. Ini memang cukup cepat dan spontan idenya, tapi alhamdulillah mudah-mudahan kita mengambil manfaatnya lebih besar dari spontanitas yang kita rencanakan. Bismillah, memang pertemuan ini kita awali dari apa yang kita sebut dengan forum linguistik Gontori. Pada saat kami di Lembaga Korpus Bahasa Arab yang kebetulan isinya banyak kawan-kawan dari Gontor, punya inisiatif untuk memperlebar atau memperluas cakupan grup peminat bahasa alumni Gontor ini. Mengingat bahwa di Gontor kita betul-betul ditanamkan bahasa asing Arab, Inggris sedemikian rupa, sampai lulus banyak yang masih takhusus di dunia bahasa dan kaitan-kaitannya, kajian budaya dan sejenisnya. Ya, kita berharap dengan forum ini kita bisa berbagi manfaat, berbagi relasi, dan mengambil betul-betul banyak keuntungan secara akademik maupun ilmiah. Kita berterima kasih atas kesediaan Ustadz Ma'mur yang telah berkenan kita todong secara singkat untuk menjadi narasumber. Ini bahasanya narasumber, tapi kita berharap bahwa pertemuan ini grup WA itu ada kelanjutannya rutin begitu dalam bentuk sharing ya, berbagi pengalaman, wawasan, keilmuan dan sebagainya. Alhamdulillah di tahap awal mungkin baru sedikit, tidak masalah. Mudah-mudahan berikutnya kita bisa lebih cukup waktu untuk menyebarluaskan informasi ini ya, untuk sosialisasi dan sebagainya, sehingga nanti banyak kawan-kawan yang insya Allah bisa mengagendakan waktu untuk bisa hadir dalam tajamu kali ini. Terima kasih juga kepada asatidz yang telah hadir, bil khusus kepada Ustadzah Dr. Zakiah Arifah atas sponsornya berupa akun Zoom yang kita bisa pakai untuk tajamu logawi ini. Sengaja asatidz dan saudara sekalian kita pakai nama tajamu supaya kesannya informal begitu, santai, tapi tidak mengurangi bobot isi dari pembicaraan kita begitu ya. Kalau kita bikin namanya webinar kan kesannya orang waduh harus daftar, sertifikat segala macam. Nah, ini tajamu, tapi tajamu nafi insya Allah. Kita buat namanya tajamu logawi ya. Namun demikian kita berharap bisa betul-betul tadi belajar banyak dari lintas bidang ya. Saya juga mungkin dengan kawan-kawan banyak yang tidak linier ya. Saya di linguistik murni, sekarang malah kalau dulu di teoretis semantik, sekarang malah terperosok di linguistik terapan. Ya, Ustadzah Zakiah Arifah juga dulu mungkin hanya khusus di bidang pembelajaran, kitabah ya mungkin. Nah, sekarang malah melebar ke ranah korpus dan seterusnya. Jadi memang tren keilmuan sekarang dan ke depan itu lintas bidang, multidisipliner begitu. Nah, kami juga nanti insya Allah akan banyak belajar dengan Ustadz Ma'mur ini menyangkut korpus aksara Jawi ya, korpus banyak manuskrip kita itu tidak berbahasa Arab tapi bertulisan Arab Jawi. Nah, nanti kita akan eksplorasi sebagai bagian dari korpus kita. Jadi mudah-mudahan rintisan-rintisan kelompok ilmiah alumni Gontor di bidang bahasa ini bisa kita kuatkan jejaringnya, kita sinergikan, dan mudah-mudahan nanti kita bisa kerjasama penelitian lintas kampus, lintas bidang, dan terutama lintas negara ya. Mudah-mudahan nanti Ustadz Ma'mur juga bisa memberikan gambaran peluang kepada kita di kampus beliau ya, potensi risetnya apa saja, mungkin kawan-kawan ada yang berminat dan bisa menjajaki kemungkinan peluang riset. Ya, Ustadz Yunus misalnya, Yunus Anis dari Universitas Negeri Surakarta sudah ini akhir bulan sudah akan tayang seminar ini dengan UPSI bersama Ustadz Ma'mur. Nah, itu kan bagian dari manfaat berjamaah kita gitu ya, manfaat
kolegialitas kita di bidang keilmuan bersama alumni. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan bagi ya kawan-kawan yang bukan alumni Gontor untuk bergabung, silakan ahlan-ahlan. Ini kan kita nama saja Gontorian, tapi isinya ya dari ma'had manapun mau bergabung silakanlah. Mudah-mudahan nanti kita bisa betul-betul memperluas jaringan kita dan manfaatnya. Saya kira begitu sebagai pengantar awal. Terima kasih atas perkenan kehadiran asatidz dan saudara sekalian. Kepada Ustadz Mahmur juga terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mudah-mudahan kita juga betul-betul bisa mengambil manfaat ya dalam waktu yang tidak terlalu lama, ya minimal sejam. Kalau mau nyambung dan sepakat, alhamdulillah kita lanjutkan. Begitu. Dan ke depan mungkin kita akan coba buat rutin ya berseri begitu untuk ya mengekspos spesifikasi keilmuan senior-senior kita terutama yang sejauh ini sudah betul-betul punya basic kuat dan punya bendera yang berkibar di bidang keilmuan masing-masing. Ustadz Bukhari juga nanti perlu kita siapkan waktu untuk beliau tentang pendidikan bahasa Inggris ya Ustadz Bukhari ya dan lain-lainnya begitu. Enggak tutup kemungkinan nanti kawan-kawan yang belum masuk grup kalau punya potensi juga kita kenali lalu kita undang untuk tampil di forum kita. Demikian saya kira pengantar awal, mungkin kita langsung saja kita berikan waktu kepada Ustadz Dr. Makmur Haji Harun untuk bisa berbagi cerita kepada kita tentang keilmuan beliau, apa yang didalami, lalu apa yang sedang dilakukan sekarang dan pengembangannya ke depan selama lebih kurang mungkin 20-30 menit, Ustaz. Fadhol, al-waktu iyyakum, syukurukum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah wa syukurillah, ahlan wa sahlan, masya Allah. Saya terharu ya bisa bertemu para asatidzah di tempat yang mungkin kita tidak pernah terbayang ya, karena bukan kopi mungkin kita belum sampai ke tahap level penggunaan teknologi sekarang ini ya. Oke, syukurlah, terima kasih kepada Ustazah yang memberikan peluang dan kesempatan untuk Ana dan para hadirin Ustazah yang mungkin Ana belum begitu kenal ya, jadi mohon maaf mungkin ini adalah peluang mungkin untuk kita saling bertaruh. Alhamdulillah wa syukurillah untuk mungkin satu tema yang coba kita angkat supaya menjadi satu tema yang cukup menarik dalam perbincangan ini. Mungkin minta tolong Ustazah tayangkan slide, mungkin saya sudah kirimkan slide-nya. Untuk bidang saya ini, sebetulnya saya di bidang sejarah dan peradaban Islam, SKI. Sebab saya merasakan bahwa bidang ini adalah bidang yang mungkin masuk sudah dalam jiwa gitu. Sudah jiwa, karena bayangkan mulai masuk dari Gontor kelas 1, kelas 2 selalu Qismu Giro. Jadi Qismu Giro di kita ya mungkin itu adalah satu tarbiyah yang kita tidak terbayang ke depan gitu. Tapi ternyata itu yang mendominasi sampai di OPPM, sampai menjadi alumni yang paling manis terasa alhamdulillah ketika ada pertandingan untuk membuat logo angkatan gitu ya. Angkatan waktu itu adalah 8 Windu, tapi terlintas di kepala adalah angka 8 gitu. Maka itu adalah logo yang terpilih untuk angkatan di 92, sehingga ini yang sebetulnya mendasari gitu ya, sehingga menjadi seorang sebetulnya perlu berjiwa raga seni gitu ya. Nah, sehingga selepas pengabdian ini yang rasanya menyambungkan ke bidang seni gitu, asri. Ya, di Yogyakarta, tetapi karena orang tua tidak menginginkan menjadi seorang seniman, yang terbayang dalam pikiran orang tua ya seorang seniman itu adalah yang rambutnya panjang, ya baju koyak-koyak, menjadi pelukis jalanan, yang mungkin tidak punya masa depan gitu ya. Jadi sehingga orang tua punya perancangan lain, sudah terdaftar di Fakultas Usuluddin di IAIN Jambi. Waktu itu nggak ada pilihan banyak karena hanya 3 fakultas gitu, Usuluddin, Syariah, dan Tarbiyah gitu. Nah, yang mungkin ada bidang-bidang khusus itu hanya di Usuluddin untuk bidang saya ini. Akhirnya masuklah di situ.
Itu ringkas cerita sebagai mukadimah, sehingga bertemulah satu tempat di Universiti Kebangsaan Malaysia untuk mendalami bidang yang juga masih bertemu lagi untuk spesifikasi. Kemudian melanjutkan di Universiti Melaya juga ambil, tapi sudah masuk di sejarah tamadun Islam. Istilahnya kalau kita adalah sejarah peradaban Islam. Mungkin itulah yang akhirnya bertemu beberapa kajian, sehingga kayaknya pendalaman tentang bahasa Arab, spesifikasi kepada bahasa Arab Melayu ini kayaknya penting gitu, sehingga menjadikan bidang ini betul-betul terstruktur dalam bidang akademik. Ya, alhamdulillah sudah bertemu mungkin beberapa pakar di bidang ini yang mungkin mengkhususkan diri dalam ilmu filologi, ada yang mengkhususkan diri dalam mistiknya, ada yang mengkhususkan diri bidang seninya. Tapi Aina pilih lebih kepada seninya gitu ya. Jadi ketika melihat sesuatu manuskrip, maka kita perlukan bagaimana sebetulnya keindahan tulisan yang ditulis oleh orang tua kita dulu dalam satu manuskrip. Nah, sehingga bertemulah beberapa mungkin hal bidang inilah yang mungkin kita boleh bincangkan dan bicarakan sore ini. Dalam slide saya, mungkin saya belum jadi host, jadi mungkin belum bisa saya share ya. Bentar, Ustaz. Sudah. Sudah, Ustaz. Sudah co-host, Sudah co-host, Ustaz. Saya unduh tadi belum selesai, saya download tadi ini. Antum bisa langsung share screen, sudah jadi co-host, Ustaz. Baik-baik, ya. Dicoba. Ya. Saya bukakan slide saya dulu. Ya. Ya. Ada tadi yang saya share juga itu slide saya tuh, atau saya share juga nih karena saya unduh sejak tadi belum berhasil di saya. Jaringan saya mungkin kurang bagus. Oh gitu. Kalau di antum bisa share, boleh coba dulu, Ustaz. Bentar, Ustaz. Iya. Barusan bisa ya? Sudah terbuka ya? Ya. Sudah terlihat, Ustaz? Belum. Tadi ya? tadi sempat bisa sebentar, kemudian lepas lagi. Sudah, Ustaz? Ya, bisa, Ustaz. Slide-nya sudah kelihatan? Iya, terlihat. Sudah ya? Iya, tapi masih di kontrol panel. Layar Explorer, Ustaz. Belum PowerPoint-nya. Sebentar. Ya. Sudah, Ustaz? Sudah, alhamdulillah. Wah, kayaknya jaringan agak lambat, jadi inilah mungkin baru saya bisa. Ya, sudah, Ustaz. Sudah kelihatan uniknya. Kelihatan ya, ini. agak lambat. Oke, baik. Banyak sebetulnya yang kita bisa dalami dari serapan bahasa Arab yang masuk dalam bahasa kita, khususnya bahasa Melayu ya, dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena sekian banyak manuskrip yang ada di perpustakaan. Nah, itu kita mungkin bisa jadikan satu momen yang cukup penting. Negara besar aja seperti negara-negara di Eropa itu menjadikan ini adalah satu sumber ilmu yang luar biasa
bahasa, padahal tulisannya Jawi gitu. Kenapa kita tidak ambil kesempatan dan peluang ini? Nah, apa yang menjadi mungkin sinkron di sini bidang kita adalah kita sudah dilatar belakang dengan bahasa, baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Nah, kita tinggal sinkronkan dengan mungkin apa yang ada di dalam bahasa kita gitu. Nah, di sini banyak kita jumpai, banyak kita temui gitu ya, manuskrip dengan bahasa ini. Baik, kita mungkin lihat bagaimana sebetulnya bahasa itu merupakan sistem ya, keupayaan berkomunikasi menggunakan tanda-tanda gitu. Apa yang mungkin menjadi pendalaman kita ya, mungkin ada yang tulisannya huruf Arab, ada yang mungkin bertulisan dengan isyarat, kalau itu memang dia buta dan tulis itu ada tanda-tanda tersendiri, tetapi dengan suara, dengan lambang-lambang kita bisa jadikan sebagai satu kajian yang cukup penting buat kita. Nah, ini adalah perantara bahasa. Oleh itu selalu kita dengar ya pesan Pak Kiai kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan itu semuanya tarbiyah. Tetapi kalau kita larikan ke bidang kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dan apa yang kita rasakan itu adalah bahasa, itu saya rasa juga cukup ampuh ya untuk kita. Sebagai pengkaji sebetulnya melihat batang kayu aja itu sudah akan menjadi satu bahan yang cukup penting. Itu seorang pengkaji seperti itu. Melihat rambut itu akan jadi satu kajian. Kenapa rambutnya keriting? Kenapa rambut itu lurus? Kenapa ada rambut pirang? Itu seorang pengkaji itu seperti itu. Mungkin kita bukan pebisnis ya. Bagi seorang pebisnis melihat sesuatu itu seperti itu. Oh, ini bisa jadi lahan bisnis, bukan. Nah, bagi kita, bagi seorang mungkin pemuka, ini adalah bagian dari bahasa, mungkin bagian yang kita bisa kita kembangkan. Baik, ini tidak lari dari sejarah itu sendiri. Kalau kita kembali kepada bagaimana sebetulnya bahasa Arab berkembang di wilayah kita, ya bersamaan dengan ketika masyarakat Nusantara itu sudah menerima Islam. Ini sudah biasa ya kita dengarkan. Oleh itu, saya rasa pentingnya ketika kita sudah masuk di bagian ini juga untuk melihat bagaimana sebetulnya sumbangan bahasa Arab terhadap bahasa kita. Nah, inilah yang mungkin menjadi satu bidang spesifikasi saya sekarang ini, sehingga ketika membuka manuskrip, ya kita tidak heran kalau ada perkataan syahdan, ya perbukaan alhamdulillah, itu kemudian syukron dan sebagainya. Jadi itu adalah bidang yang mungkin bisa menjadikan sangat spesifik ya untuk kita perdalam. Oke, kita atur dengan bidang masing-masingnya. Ya, sebentar saya ini kan sebab ada kurang tinggi. Oke, kita atur dengan bidang kita masing-masing sehingga kita tidak menutup kemungkinan untuk memperdalam apa yang mungkin kita sedang kaji. Oke, kenapa saya tertarik di situ? Ada 3 alasan sebetulnya. Yang pertama, saya melihat ketika sudah lama ya di Tanah Melayu, ya mulai dari TK sampai perguruan tinggi itu diajarkan mereka adalah Arab Melayu. Ya, sama di Brunei, bahkan di selatan dari Thailand selatan, untuk mengukur dirinya sebagai orang Islam itu harus pandai menulis Jawi di selatan Thai, walaupun dia wajib untuk menulis Thai. Nah, itu mungkin yang kita perlu lihat menjadi dasar yang pertama, sehingga saya rasa ini adalah satu bidang kajian masa depan yang mungkin cukup bagus. Kemudian yang kedua, ketika melihat manuskrip itu sekian banyak, kemudian kita mencari pengkajinya sudah hampir pupus. Nah, takkan perpustakaan menyimpan khazanah-khazanah ini tidak ada pembacanya, tak ada pengkajinya, maka kita perlukan. Kemudian yang ketiga, ada ribuan perkataan Arab yang sudah digunakan oleh masyarakat Nusantara. Jadi 3 ini sebetulnya menjadi cukup penting untuk saya tingkatkan bidang ini, sehingga kalau dalam kajian kami itu sekitar 2.200 perkataan itu sudah betul-betul artinya tidak sejiwa dengan bahasa kita. Kita sebut aja perkataan halal. Nah, itu sudah kita menggunakan bahasa Arab. Kalau kita gunakan bahasa
yang dulu asalnya mungkin kita tidak terlalu arif, ya, tapi seluruh masyarakat yang ada di Nusantara mesti mengenal perkataan halal dan haram. Kemudian apa kabarnya, ya, itu adalah menjadi satu bagian yang kita mungkin perlu lihat di sini. Ya, inilah mungkin menjadi satu hal yang cukup penting, sehingga menjadikan bagian yang saya rasa juga perlu ada di antara kita para alumni, kita semua yang mungkin peminat pengkaji di bidang ini, ya, sehingga insya Allah ke depan, ya, kita ada mungkin pengkhususan tersendiri, bahkan orang-orang ilmu filolog juga memerlukan orang-orang di bidang ini. Bagi siapa yang mungkin tidak pernah belajar bahasa Arab, mungkin bisa merujuk kepada kamus. Nah, sebab di kamus itu biasanya juga ada tertulis E atau IR, ya, A atau AR, ya. Nah, itu. Kenapa? Ini maknanya ini berasal dari Arab gitu. Nah, ini bahasa yang digunakan ini adalah berasal dari bahasa Arab. Kemudian apa yang menjadi prinsip utama ketika kita ingin melihat serapan yang ada di dalam Arab tersebut? Ya, ada sebetulnya dua prinsip utama. Nah, ini yang mungkin akan menjadi pembahasan penting untuk sore ini, walaupun mungkin banyak lagi yang kita bisa kaji, ya, dari sekian banyak yang mungkin kita bisa soroti. Itu tadi, kembali ke yang tadi, sebetulnya baru kita melihat tulisan depannya, kita sudah ada terbayang bagi seorang pengkaji. Oh, ini indah kalau kita lihat dan kita bandingkan dengan manuskrip yang lain. Yaitu ada dua. Kalau perkataan tersebut berupa istilah agama, ini masyarakat Melayu, masyarakat Islam, dan masyarakat yang ada di Nusantara tidak merubahnya. Jadi dikekalkan ejaknya. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Kemudian yang kedua, kalau itu adalah sifatnya umum, nah, itu akan berubah. Maka ada 12 poin nanti kita akan lihat di sini, ya. Jadi yang nanti kita lihat satu persatu, ya. Oke, kita lihat yang pertama, kalau itu istilah agama, maka masyarakat Nusantara kekalkan. Kalau ada perkataan kitab, perkataan Nabi, ya, wudhu, ya, nikah, itu masih digunakan. Maka apa yang menjadi penting? Apa yang ditulis oleh orang Arab itu juga yang perlu ditulis oleh masyarakat Nusantara. Nabi, ya, nun baya, ya, salat, shad. Walaupun dalam ejaan kita adalah sin, salat, tapi tetap kita tulis dalam tulisan Arab Melayunya adalah shad, lam, alif, ta tutup. Nah, itu. Nanti ada beberapa kaidah yang kita juga mungkin akan lihat. Nah, tetapi kalau itu menjadi istilah umum, nah, ini ada 12 perincian yang kita perlu lihat. Nah, yang menjadi bahan banyak kajian yang mungkin kita selalu tertanya-tanya, ya, kenapa ini berbeza, kenapa berbeda? Di poin inilah, di poin yang kedua ini. Sebab kata-kata umum itu sudah dirubah ejaannya oleh masyarakat yang ada di Nusantara, sudah tidak sesuai dengan Arabnya. Dia sesuaikan dengan lisannya yang sudah digunakan. Kenapa? Karena ya tidak sesuai dengan perkataan-perkataan yang biasa dia lahjakan. Ya, perkataan fa dengan fa itu sudah berbeda antara orang Arab dengan orang yang ada di masyarakat Nusantara. Maka ada perbedaannya di situ. Maka ada 6 huruf yang perlu masyarakat tambahkan. Nah, itu. Nanti kita lihat sini. Oke, sebut aja perkataan kertas. Kalau orang Arab menyebutnya kertas, maka orang Melayu sebutnya kertas. Nah, ini sudah menjadi istilah umum. Kertas, bukan istilah agama. Jadi karena ini adalah perkataan sudah sebati, sudah mungkin sama dengan lisan kita, maka ketika masyarakat Nusantara menggunakannya, maka dirubah juga tulisannya. Maka tulisan Arab Melayunya adalah kaf, ro, ta, sin. Jadi bukan kop lagi, bukan ro, bukan to, bukan menggunakan alif dan sin. Nah, gitu juga dengan sabun. Ketika masyarakat Melayu menggunakan sabun, maka kita juga ternyata tertarik dengan sabun, sebab bahasa Melayunya atau bahasa kita dulu itu penyuci. Kertas tadi adalah lembaran. Tapi selepas Islam diterima dengan baik, bahasa ini diterima. Sehingga kita menggunakan kertas. Hampir semua masyarakat yang ada di Nusantara menggunakan kertas, maka kita sudah sepaham. Nah, ini. Tetapi kalau dirunut itu adalah
asalnya dari bahasa Arab, kirtasun. Zuriat juga seperti itu. Zuriat. Maka ketika orang Arab menyebutnya zuriyah tuh, maka orang Melayu atau orang Indonesia atau masyarakat yang ada di Nusantara sebutnya zuriat. Karena sebutnya zuriyat, dia tidak menggunakan asal tulisan Arabnya karena dia istilah. Maka digunakannya zal, waw, ro, ya, ta. Tanya bukan ta tertutup lagi, sudah ta terbuka. Dan seterusnya. Ada beberapa lagi contoh. Ini mungkin yang kita perlu lihat. Nah, kalau dia istilah, maka dia menjadi 12 poin yang kita perlu lihat satu persatu. Nah, ini yang menjadi sebetulnya kaidah yang menjadikan bahan utama untuk kita bagi siapa yang ingin memperdalam sebetulnya tulisan Arab Melayu. Walaupun ini adalah sebagian tempat kita adalah sudah ditinggalkan masyarakat kita, tetapi ini masih tertulis di manuskrip-manuskrip. Yang masih diperlukan, masih kita butuhkan pengkaji-pengkajinya ya di bidang ini. Oke, yang pertama, dia berubah ejaannya walaupun sudah istilah. Perkataan alam dengan alim, orang masyarakat Arab sudah mengatakan alam atau alimun. Tapi karena orang Arab itu menggunakan baris, tinggal ya main ke tinggal letakkan di mana maksud dan hajat orang Arab, tetapi kita tidak. Alam dengan alim itu sudah berbeda. Nah, jadi alam kita masih menggunakan lafaz Arabnya, tetapi ketika kita ingin menyebut alim, kita butuhkan ya. Maka ketika menulis Arab Melayunya alim, maka kita perlu ada ya sebelum ini. Demikian juga muhrim. Muhrim, muhram, muharram. Orang Arab menggunakan cuma satu perkataan, ya, tetapi dengan barisnya menentukan. Tapi orang Melayu karena Arab Melayunya ini tidak ada baris, maka inilah mungkin ada perubahan. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ya, sudah lama terserap, ya, dalam istilah umumnya, tetapi masih dikekalkan ejaan Arabnya. Perkataan akal. Orang Indonesia menyebut akal. Ya, berakal lah dikit. Nah, tapi ketika kita ingin menulis Arab Melayunya, kita tidak gunakan kaf, tapi kita menggunakan qaf. Aklun. Asal Arabnya memang aklun. Oh, ini adalah sudah istilah, tetapi orang kita tidak merubah. Ada masalah jaringan sepertinya, Ustadz Makmur. Saya pikir saya aja yang hilang suara, ternyata Ustadz Makmur ya. Iya, semua hilang suara. Ustadz Makmur kayaknya ini jaringannya down. Oh, mohon maaf. Ya, alhamdulillah yang sudah bergabung ini sedikit, tapi mudah-mudahan substansial ini yang hadir. Ini ahlan ini Ustadz Imran. Ustadz Imran. Ahlan wa sahlan. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Pengusaha sudah hadir. Waduh, ini seru ini. Pengusaha sudah hadir. Wah, Arabi. Investor sudah, investor mewujud, guys. Ustadz Mahmud sudah bergabung lagi belum? Oh, beliau keluar ini. Beliau ini apa? Kelihatannya terpental ya, sinyalnya jelek kayaknya. Down, sinyalnya down. Ya, nanti kita undang lagi. Ahlan asatidz dan musadat yang sudah hadir. Saya lupa mengenalkan diri, tadi saya sudah tulis di chat. Saya ini sama teman-teman berinisiatif membuat grup ini untuk sama-sama belajar, menimba ilmu satu sama lain dari yang takhususnya beda-beda gitu ya. Nanti insya Allah kita akan bergantian secara rutin, ya, memberi kesempatan kepada rekan-rekan yang lain untuk bisa berbagi ilmunya. Ustadz Makmur sudah bersama kita kembali, Ustadz Makmur. Baik. Kayaknya beliau sedang mempersiapkan ini lagi perangkatnya. Kita tunggu, mudah-mudahan nggak lama. Alhamdulillah. Fadhal Ustaz Makmur. Ustaz Makmur bisa dilanjut lagi? Ustaz Makmur? Puan, sudah terdengar, Ustaz? Sudah. Dan normal, Ustaz. Sudah ketiga, Ustaz. Masya Allah. Oke, poin yang ketiga. Jadi ini yang sebetulnya kita kembali ke atas tadi. Kalau dia istilah, masyarakat Nusantara merubahnya.
Tetapi ada 12 poin yang kita perlu lihat. Poin yang ketiga, ya, menerima perubahan khusus hanya konsonan. Nah, ini perkataan Arab. Orang Arab menyebutnya Arab, tapi orang Nusantara menyebutnya Arab. Nah, maka ketika tidak ada aral melintang, insya Allah kita akan berangkat. Nah, ini orang Arab. Arab digunakan aral melintang. Domin. Ya, tapi orang kita menyebutnya jamin. Ya, kalau mau beli rumah kita perlu penjamin, ya, jadi penjamin. Ya. Khamir ini adalah bahasa Parsi, ya, menjadi kamir. Ya, kemudian silap. Nah, ini yang paling selalu kita dengar. Oh, maafkan saya kalau ada khilaf. Ya, itu dalam Arabnya, tapi kita sudah berubah menjadi silap. Ya, nah, ini silap lah. Nah, ini saya ada kesilapan. Nah, ini yang kita gunakan. Oke, poin yang keempat. Ya, kita bisa lihat yang keempat. Bentar. Sudah terlihat ya slide-nya? Yang keempat. Sudah, Ustaz. Sudah. Oke. Keempat, tanpa vokal dan istilah agama, tapi ditambahkan vokal untuk pengertian umum. Oke, banyak ini terutama sifat-sifat Allah, ya, perkataan arifu. Nah, ketika dirubah namanya Arif, Muhammad Arif, ya, dia perlukan ya sebelum pak. Oke, Al-Hakim yang bijaksana, itu hakim. Nah, dalam penulisan Arab Melayunya kita perlukan ya sebelum ini. Dan banyak lagi lah contoh-contoh yang ini yang senada dengan yang ini. Yang kelima, ya, sebagai kata dasar kekal ejaan asalnya, tetapi ada penambahan, ya, ketika menjadi terbitan atau kata masdar, ya, istilahnya, ya. Oke, fardu, ya, mempardukan. Nah, fardu, mempardukan, haji, menghajikan, ya, fatwa, mempatwakan. Nah, ini sudah dirubah, ya, oleh masyarakat kita. Tetapi dalam asalnya itu tetap fardu, ya, farodot, ya, ha dengan jim, ya, dia akan berubah ketika kita sudah ambil itu sebagai perkataan terbitan atau masdar dalam istilah Arabnya. Yang keenam, ada penambahan huruf oka pada kata asalnya hanya konsonan, ya. Nah, itu seperti perkataan pikrun kata orang Arab, tetapi kata orang kita pikir dulu, ya, sebelum berbuat. Maka ketika kita menulis Jawinya atau Arab Melayunya, kita perlu ada ya sebelum dan selepas kaf. Tapi bahasa Arabnya tidak ada. Fa kapro, ya, sebab dia ada baris, maka kita terus baca pikrun. Tapi karena masyarakat Nusantara memilihnya ini adalah pikir, maka kita perlu ada ya sebelum dan selepas. Demikian juga dengan izin. Ya, izinkan saya untuk pergi ke belakang. Izin. Kata orang Arab iznun. Ya, alif din tal nun, tapi kita menggunakan ya sebelum dan selepas za. Demikian juga rukun. Kata orang Arab ruknun, kata kita rukun. Ada berapa rukun dalam solat? Ada berapa rukun dalam puasa? Nah, ini adalah rukun-rukun yang biasa. Itu ada waw sebelum dan selepas kaf. Tapi ketika kita menulis Arabnya itu tidak ada. Nah, ini sudah dirubah oleh masyarakat kita, digunakan, dan itu kita terima dengan baik. Maka ketika menulis kaidah-kaidah ini dalam menulis Arab Melayu, maka ada yang mengatakan ini kenapa tidak sama dengan Arabnya? Ya, karena 12 poin tadi. Oke, kemudian sifir. Ya, hitungan itu kali-kalian itu disebut sifir. Kalau di sini masih digunakan, bahkan itu menjadi bahasa anak-anak SD di sini. Wah, ini sifirnya apa nih, Di? Nah, itu bertanya seperti itu, apa sifir? Di awal-awalnya gitu juga nggak paham gitu. Ternyata oh ini hitung-hitungan kali-kalian gitu, sifir. Nah, asalnya adalah sifrun. Nah, kemudian juga umur juga begitu. Jadi ini di poin yang ke-6. Poin yang ke-7, ini ada perubahan alif maksurah di belakangnya. Kalau kata orang Arab dakwah itu ada ya, yaitu kita sebut alif maksurah. Tapi ketika menulis Jawinya kita tidak menggunakan ya alif maksurah tadi, tapi kita gunakan terus alif. Langsung kita tuliskan alif situ. Makna,
Nah, makna kita sudah tidak menggunakan tulisan Arab ketika kita menulis Arab Melayu, tapi kita terus menulis alifnya. Nah, ini poin yang ke-7. Ada banyak lagi ya. Ini hanya contoh-contoh yang supaya kita paham setiap kaidah yang kita bicarakan ini, supaya menarik mungkin pembicaraan kita sore ini, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua. Poin yang 8, kita perlu kekalkan alif maksurohnya dalam bahasa Arab ya, tetapi perlu diubah ketika menerima imbuhan. Nah, nih takwa ya atau fatwa. Nih, ketika kita terima fatwa, maka dalam Arab Melayu ini tetap fatwa, tetapi ketika memfatwakan itu sudah menggunakan alif. Nah, itu sudah menggunakan alif. Takwa juga seperti itu. Nah, jadi sudah ketakwaan. Jadi kita perlu tukar ya tadi itu menjadi alif. Kemudian penetapan ejaan selagi menjadi istilah, maka dirubah menjadi kata umum. Nah, ini ada beberapa contoh ingin saya sampaikan. Mungkin yang pertama adalah masalah akad. Ketika kita akad nikah, itu kata orang kita ikat. Nah, itu kita ikat. Maksud yang sama, tetapi perbedaan dalam penulisan. Kemudian perkataan fardu. Masyarakat kita selalu juga mengatakan perlu. Nah, maksud mungkin yang sama dengan orang Arab, tapi masyarakat kita adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang perlu. Maka dalam menulis Arab Melayunya kita menulis perlu. Kemudian pasah itu juga mengatakan pisah. Ya kalau sudah nggak sesuai pisah. Seperti itu istilah-istilahnya kita. Atau yang kita berpisah di simpang ini. Nah ini mungkin bahasa yang sudah dikekalkan oleh nenek moyang kita. Ketika ini mungkin didengarkan ketika Arabnya ya disatukan dengan bahasa kita sehingga kita sudah berbeda dalam penulisan Arab Melayunya. Kemudian fatwa dengan petua. Saya selalu kita dengar tuh ini petua para ulama, petua nenek moyang kita. Ini petua-petua. Padahal kalau kita ambil istilah yang digunakan oleh orang Arab ini adalah fatwa. Nah, maka ini petua. Petua-petua orang tua kita dulu jangan bernyanyi di dapur. Nanti mendapat jodoh ya kakek-kakek. Ada jangan tidur di atas bantal. Ini petua. Nih istilah petua itu yang kita sudah garis bawahi ini adalah ternyata fatwa yang diistilahkan oleh orang Arab, tapi kita guna ini petua. Ini pesan-pesan orang tua kita dulu. Nah, ini moderat. Ini adalah melarat. Nah, ini moderat melarat. Karena memang saking darurahnya, itu mungkin kita akan menjadi melarat ketika kita lalui ini. Baik, poin yang ke-10 penggunaan hamzah. Penggunaan hamzah ini ada 4. Ya, ketika menggunakan menulis dalam Arab Melayu ini, maka kita perlu menggunakan salah satu dari 4 tersebut. Ada yang berumah, ada yang tidak berumah, kemudian ada yang di atas alif atau di bawah alif, ada yang di atas ya, kemudian ada juga yang di atas waw. Ini sudah maklum. Nah, maka cara penggunaannya ini pun ada juga ya yang kita perlu lihat. Dia tidak di atas waw untuk menulis jawi di era kita sekarang ini, tetapi Arab masih lagi di atas waw untuk perkataan mu'tamad atau mukmin. Kalau sudah Arab Melayu sudah disejajarkan, dia sudah di atas garis. Oke, ke-11 penggunaan tasimpul. Nah, ini yang mungkin menjadi bahan yang cukup penting juga di kita karena ada 4 penggunaannya. Yang pertama itu diterima sebagai ti, ya, sebagai ta, ya, atau t untuk kita. Maka kalau kita menyebut perkataan dahsyat, itu kata orang Arab, tapi kata kita dahsyat. Nah, musyawarah, ya, musyawarah itu juga menggunakan ta, tapi kata orang Arab ya musyawarah. Oke, surat. Ini ada 2 surat di sini, yaitu surah yang tetap kita kekalkan sebagai surat dalam Al-Quran, tetapi surat yang kita baca ini surat. Asalnya juga surah. Nah, itu. Tapi karena orang Melayu terimanya itu sebagai ti, maka ini dikekalkan ta di belakangnya. Yang kedua, ya diterima sebagai bunyi ha. Nah, inilah yang nama-nama kita digunakan di sini. Karena masyarakat Nusantara menerima ha, maka semua yang ta di belakangnya bagi lafaz orang Arab, maka kita gunakan ha. Ya sebut aja madrasah, ya Fatihah, ya surah, ya, dan seluruh perkataan-perkataan yang ada di belakangnya itu ketika kita sudah menulis dalam Arab Melayunya itu sudah kita terima sebagai ha. Kemudian ada ha silih berganti, bertukar ganti. Ya kadang kita akibat, kadang akibat.
kadang khafiat, kadang khafiah. Ya, kadang musibat, kadang musibah. Ini silih berganti. Terakhir, kalau kita terima itu T, itu maknanya nama laki-laki. Kalau kita terima itu H, itu nama perempuan. Ya, namanya hidayah, dengan hidayah. Hidayah itu nama laki, Taufik Hidayat. Ya, ini kita terima hidayah itu sebagai nama perempuan. Ya, hikayat dengan hikayat itu pun seperti itu. Inayat dengan inayat. Nah, ini yang mungkin kita lihat ketika diterima dengan T, maka ini adalah sebagai nama laki-laki, dan ketika perempuan itu nama perempuan. Terakhir, ya, untuk pola ini yang paling banyak. Pola yang terakhir yaitu pola serapan, ya, yang masuk dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia mengikuti pola Arab. Ini polanya yang biasanya ketika kita masuk ke pelajaran kita ilmu sorof, ilmu nahu, ilmu mantik, itu yang berguguran, ya, rambut kita satu persatu loh, ketika masih lihat seperti itu. Nah, untuk menulis dan kaidah jawi di sini juga, ya, rambut kita mulai berguguran satu persatu, ya, di pola ini. Nah, ini polanya kalau di dalam kuliah Arab Melayu, di sini yang paling lama. Biasanya bisa sampai 2-3 minggu, ya, untuk mengkaji yang ini, karena dia memang mengikuti pola-pola Arab dengan mengikuti ismu fa'il, ismu maf'ul, ismu masdar, ismu makan, ya, ismu zaman, kemudian ismul ala. Itu rentetan-rentetan diikuti oleh masyarakat kita dalam menulis bahasanya. Ya, saya contohkan, ya, di sini di bawah. Contoh kata kerja yang pertama, itu nanti uraian yang cukup panjang, tapi ini hanya sebagai cuplikan, ya. Di sinilah sebetulnya menjadikan kita yang gemuk akan jadi kurus. Ini karena di sini mungkin kajian yang lebih dalam. Itu bentuk yang pertama. Polanya adalah fa'ala, fa'ilah, fa'ula. Salah satu contoh yang saya ingin ambil yaitu perkataan kataba yaktubu. Maktab. Maktab masih digunakan oleh masyarakat kita. Maktab. Ya. Ini kemudian maktabah. Maktabah. Ini pola yang ada di sini. Kemudian pola yang kedua, bentuk kerja kedua yaitu fa'ala, yaitu syarafa. Nah, ini yang contoh yang saya bisa ambil, walaupun perinciannya ada banyak lagi di situ, yaitu sabbah yusabbih, tasbih. Nah, ini ayo bertasbih dulu kita. Ya, selepas sholat kita bertasbih dulu. Oke, pola yang ketiga atau bentuk yang ketiga yaitu fa'ala atau sa'ada. Itu perkataan yang saya contohkan sini adalah safara yusafiru, musafir. Sebutnya perkataan musafir, masyarakat kita paham. Oh, ini adalah orang yang berjalan jauh, musafir. Ini kenapa tidur di masjid? Oh, dia seorang musafir. Musafir sudah paham. Masing-masing kita sudah mengetahui siapa dia. Oh, dia adalah seorang yang berjalan jauh. Dalam istilah Arabnya adalah safara yusafiru. Nah, ini pola yang ketiga. Pola yang keempat yaitu af'ala akroma. Nah, masyarakat kita juga gunakan dalam pertuturan dan bahasanya. Nah, di sini saya contohkan adalah perkataan amkana yumkinu, mungkin. Jadi ketika kita menyebut perkataan mungkin, mungkin saya pergi hari ini, mungkin saya datang hari ini, mungkin saya berhalangan hari ini. Itu juga kita ambil dari perkataan Arab, tapi di pola yang keempat. Pola yang kelima yaitu tafa'ala, yaitu ta'allama, yaitu perkataan yaitu takallama, takallim. Nah, ini juga digunakan oleh orang Melayu. Sebutnya perkataan mutakallim, kita juga paham. Atau sebut aja muallim, kita sudah juga gunakan. Mudarris juga kita gunakan. Jadi ada lagi perincian-perincian di bagian yang keenam. Bagian yang keenam, pola yang keenam ini adalah tafa'ala ta'arafa. Jadi masyarakat itu juga mengenal perkataan ta'aruf. Jadi di sini juga digunakan. Ketika menulis Arabnya, ini adalah kaidah-kaidah, kita masuk di poin yang ke-12 tadi yang mengikut pola. Nah, ini. Kemudian yang ketujuh itu ifta'ala atau ijtama'ah. Perkataan ijtama'ah ini ijtihada yajtahid. Ketika kita sebut perkataan mujtahid, masyarakat kita memahami itu. Ya, ini ijtihadnya ulama kita dulu. Ini ijtihadnya orang tua kita dulu. Ijtihad. Nah, ijtihad yajtahid, mujtahid pun kita kenal. Dan bahkan kita juga saling memahami. Ya, terakhir pola yang ke-8
yaitu istaf'ala atau istaghfara. Saya rasa ini adalah kaidah-kaidah yang kita jadikan sebagai panduan pola kita di dalam mempelajari bahasa Arab, tetapi ternyata dalam mengkaji Arab Melayu kita juga akan menemui hal ini, ya, yaitu di poin yang ke-12 tadi, serapan Arab mengikut pola, yaitu perkataan istajaba istajibu, istajab. Jadi ketika doa kita mustajab, diterima oleh Allah, itu pun diterima oleh masyarakat kita. Alam itu mungkin yang kita bisa lihat dalam pola-pola seperti ini. Ada beberapa contoh mungkin buku-buku. Ini buku-buku yang kita selalu juga gunakan. Alhamdulillah pola ini bisa kita mungkin sharing ya dengan yang lain, dengan beberapa pengajaran. Ya, pada prinsipnya mungkin kita melihatnya ini adalah salah satu bidang yang memerlukan kepakaran khusus, ya, maka kita juga perlukan. Kemudian ini buku-buku Arab Melayu yang diterajui ya di sini biasanya adalah Dewan Bahasa dan Pustaka. Ya, alhamdulillah ini tahun kemarin yang sudah diterbitkan, yaitu tulisan Jawi disemarakkan, seni khat digayakan. Karena selalu combine, karena saya selalu mengkaji itu di sisi seninya gitu. Kemudian ini Open University Malaysia itu kajian manuskrip Melayu, itu juga Jawi. Dan siapa yang ingin tahu bagaimana bahasa Thai ya dalam Jawi, ini dia. Ini kita, yaitu Dr. Suraya Capakia. Beliau juga dosen untuk mengkaji Jawi karena di selatan Thai itu ada 5 negeri yang memang masih masyarakat Melayu dan Islam. Kemudian ini beberapa buku yang boleh dirujuk untuk Jawi ini, ya, sekali lagi karena yang mungkin di sini sebagai induk utama untuk mengembangkan bidang itu Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku-buku ini sangat banyak. Bahkan ini di sini di TK atau di sini awak kanak-kanak mengenalnya ini adalah Jawinya Upin Ipin. Nah, ini diperkenalkan dengan gambar aja sudah tahu. Padahal dalamnya itu bertulisan Jawi. Ini juga seperti itu. Ini pedomannya. Ada mungkin di era kita memerlukan lagi sekarang beberapa tulisan yang sudah agak rumit, mungkin karena sudah bercampur dengan bahasa-bahasa modern, ya, bahasa-bahasa terkini, maka ini panduannya sudah ada di sini. Kemudian ada lagi mungkin ya, kita lihat di bagian ini. Ini insya Allah ada beberapa buku proceeding, jurnal dan sebagainya. Kemudian ini insya Allah akan kajian manuskrip Melayu di Universiti Malaysia Perlis. Mohon doa antum semua, para asatid. Yang ini alhamdulillah sudah lulus oleh 2 penilai, ya, yaitu asas kemahiran Jawi di penerbit kampus kami, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Universiti kami ini adalah universiti disebut dengan universitas negeri yang mengkhusus, yang memang mengkhusus. Boleh kata 75% guru-guru yang ada di Malaysia ini, baik dari SD, baik dari SMP, SMA itu berasal kebanyakannya alumni IPS. Dan ini tokoh-tokoh seni khat Nusantara. Saya gabungkan dengan tokoh kaligrafer Indonesia dengan Malaysia. Insya Allah ini juga sudah lulus untuk diterbitkan. Mudah-mudahan tahun ini juga bisa terbit. Walau alam itu sebagai mungkin beberapa permasalahan yang mungkin kita perlu kenal ketika kita kaji sesuatu itu memang ternyata akan semakin rasanya dalam ya. Maka wajar ketika kita lihat falsafahnya padi. Ya, semakin dia berisi, semakin merunduk. Ternyata semakin kita kaji sesuatu itu semakin ternyata dalam ya, yang kita ingin tahu di dalamnya. Mungkin di situlah falsafah yang diberikan oleh orang tua kita dulu. Mudah-mudahan kita ikuti dan bahkan ini banyak falsafah yang ditulis orang tua kita. Ya, bahkan dalam pantun-pantun, dalam syair-syair gurindam-gurindam orang tua kita dulu, falsafahnya cukup tinggi. Kalau kita resapi dengan baik, insya Allah saya rasa kita akan banyak dapat ilmu di situ. Kemudian ada beberapa kaidah dan rumus yang perlu kita jadikan sebagai panduan. Ya, sebetulnya apapun bidang kita, kalau konsen, fokus di situ, insya Allah kita akan menjadi yang mungkin yang terbaik di bidang kita masing-masing. Oke, jadikan 8 serapan Arab tadi, pola serapan Arab tadi sebagai panduan untuk mengembangkan untuk bidang kita, terutamanya dalam Arab Melayu.
Walau alam, apa yang saya sampaikan ini benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kurang, mungkin itulah juga saya sebagai manusia biasa yang tidak berhenti ya untuk belajar. Sama kita semua insyaallah mohon sharingnya, ilmunya untuk sama-sama belajar insyaallah. Walau alam, mungkin itu saja dari ana. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz Makmur, wah luar biasa sekali, setengah jam ini kita kurang sekali nih untuk dapat banyak hal. Ya, jadi saya teringat ini etimologi Indonesia dari serapan, bahwa ternyata memang kosakata Indonesia ini banyak juga yang mengambil dari Arab tapi via Melayu, Ustadz Makmur ya. Kayak petuah itu kan kita mungkin banyak nggak tahu kalau itu aslinya fatwa, jadi belok ke Melayu dulu baru kita ambil ke Indonesia, padahal itu justru aslinya Arab begitu ya. Ya itu sedikit kesan dari sharing Ustadz Makmur yang luar biasa. Silakan kepada asatidz, rekan-rekan dan hadirin untuk menyampaikan pertanyaan mungkin atau tanggapan untuk Ustadz Makmur. Disilakan. Dari Ustazah Eva Dewi sudah request. Betul ya Ustazah. Ustadz Makmur bisa nonaktifkan dulu share screen-nya Ustadz, untuk nanti kalau ada yang perlu kita buka lagi screen-nya Ustadz Makmur. Nah ya, sekarang Ustadz. Oke. Basyar Ustadz. Oh ya. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran katsiran ala hadhil fursah li'anna hadzal bahthi aw hadzal mawdu' yata'allaq bi bahthil ilmi fi doktorah. Syukran katsiran Ustaz Makmur ala ulumikum fi hadzal Ustaz Makmur, saya sangat gembira hari ini ada kesempatan ini gitu, karena ini terkait dengan disertasi saya yang telah diuji baru tahap ujian tertutup gitu. Tapi semangat saya untuk punya masalah lebih kurang. Saya mengkaji tentang bahasa Arab dengan aksara Arab Melayu itu tidak hanya dari segi linguistik, tapi ke sosiolinguistik. Bagaimana proses terjadinya akulturasi bahasa Arab dengan bahasa Melayu sehingga melahirkan aksara Arab Melayu. Juga dilihat dari segi linguistik, kajiannya semantik, fonologi, dan morfologi. Nah, tadi dari penjelasan Ustadz Makmur, memang banyak serapan bahasa Arab ke bahasa Melayu itu karena penyebaran orang Arab di Nusantara sekitar pada abad 7 Masehi. Nah, namun penyerapan itu kalau kita lihat dari segi seperti tadi, dari segi fonologi mungkin ataupun dari segi morfologi sebagaimana Ustadz Makmur sampaikan tadi, seperti seperti ada kata-kata sobun, kirtos, itu kan memang dari sabun ya kalau kita bahasa Melayu atau bahasa Indonesianya. Kirtos itu kertas. Nah, namun ada banyak juga kata yang itu terjadi perubahan dari segi semantik. Nah, ini contohnya Ustaz Makmur. Kalau seandainya dalam bahasa Arab itu ada alim, alimnya dalam bahasa Arab itu berbeda dengan alimnya bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Selama ini alim kalau dalam bahasa Melayu itu kan orang alim, orang yang taat beribadah. Sebenarnya alim dalam bahasa Arab itu kan orang yang mengetahui seperti itu. Seperti juga mungkin kata-kata ziarah, kata-kata abad itu juga terjadi perubahan di segi semantik. Nah, ini bagaimana Ustaz Makmur? Karena terjadinya perbedaan dari segi semantik antara bahasa Melayu. Kalau orang tidak ada dasar bahasa Arab, berarti dia salah pemahaman dalam hakikat bahasa itu, makna bahasa itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz Makmur, saya membandingkan antara perkembangan aksara Jawi dengan aksara atau Arab Melayu di Indonesia. Kalau mungkin tadi Ustaz Makmur sampaikan, mungkin itu kan Ustaz Makmur di Indonesia, kalau nggak salah saya pekerjaannya di sana sangat berkembang aksara Jawi gitu. Dan buku-buku tadi banyak sekali. Tapi saya melihat di Indonesia aksara Jawi itu sampai sekarang itu kayaknya tidak begitu pengaruh gitu. Apalagi setelah saya mengadakan penelitian khususnya di Riau, itu aksara Arab Melayu di sana itu terjadi pergeseran. Padahal sesungguhnya merupakan alat pemersatu berbagai suku bangsa Indonesia pada zaman dulu dengan menggunakan bahasa Melayu yang dituliskan aksara Arab Melayu atau aksara Jawi. Nah, ini melihat hal ini maksud saya, itu kenapa perkembangan Indonesia
di Malaysia itu lebih semarak, lebih banyak kajian aksara Jawinya lebih bagus dibandingkan dengan di Indonesia itu. Mungkin ada yang perlu disampaikan di sini untuk perkembangan itu lebih atau lebih bagus, atau orang menganggap bahasa Jawi itu juga penting selain bahasa Arab dan bahasa yang lain, itu apa saja yang harus dilakukan. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin biar langsung dapat jawaban, bisa langsung dijawab oleh Ustaz Ma'mur ya. Tafadhol, Ustaz Ma'mur. Langsung dijawab. Baik, menarik sekali ya. Nah, ini insya Allah mudah-mudahan akan lahir ya pengkaji Arab Melayu dari Riau ya, yang sekarang study di Jogja. Baik, kita memang tidak menafikan ya ini perkataan yang mungkin yang terserap ya di dalam masyarakat kita yang multi suku, yang mungkin kita sangat banyak suku-suku tersebut. Ini sebetulnya salah satu penghalang sebetulnya untuk kita terima secara menyeluruh ya, terutama mungkin tidak semuanya bahasa kita menerima serapan Arab itu sendiri. Ada bahasa tempatan, ada bahasa-bahasa daerah kita yang kita terima dengan baik, tetapi ada juga mungkin kita tidak terima dengan baik. Nah, ini mungkin salah satu tantangannya lah ya. Ketika kita menghadapi suku bangsa tersebut yang sekian banyak, inilah yang mungkin menjadi halangannya. Nah, kenapa di Malaysia itu boleh menjadi itu? Karena di Malaysia tidak dipisah-pisahkan dengan suku-suku seperti itu, tapi disatukan dengan hanya 3 golongan besar. Itu bangsa Melayu, bangsa India, dengan bangsa Cina. Itu aja. Ketika orang Cina aja masuk Islam, itu sudah disebut bangsa Melayu. Jadi itu mungkin salah satu jadi pemacu yang menyatunya untuk bagaimana supaya kita gunakan. Ketika sudah disemarakkan dengan istilah-istilah seperti itu, maka ketika masuk di sekolah-sekolah Melayu, ya, maka disitulah istilahnya masuk sekolah kebangsaan, maka mereka sudah bertemu dengan hal tersebut. Kemudian ada yang perlu mungkin kita lihat kenapa menjadi lambat ya pengembangannya, bahkan hampir pupus ya, punah itu di negara kita. Tetapi di Malaysia masih lagi dikembangkan. Ya, sebetulnya kita perlu melihat ini. Ada beberapa fasa ya, ada 5 fasa pengembangan Jawi sebetulnya. Ini kalau dikaji khusus lagi di kampus saya, ini memang satu mata kuliah lagi, namanya sejarah perkembangan tulisan Jawi. Era ketika awal-awal penggunaan Arab dengan dirubah beberapa huruf untuk menyesuaikan ejaan orang Melayu, itu disebut era tulisan Jawi lama. Nah, kemudian datang satu perkumpulan perhimpunan yang memang menyukai Jawi, maka disebut satu lagi Jawi Pakatan. Ya, dirubahlah yang memang agak sukar, agak sulit ya untuk dipahami oleh masyarakat, maka Jawi Pakatan. Ini adalah satu singkatan masyarakat yang disponsori oleh Sultan yang ada di Johor, kemudian dikembangkanlah ini. Tapi datanglah tokoh namanya Za'ba. Ya, Za'ba ini adalah memang pakar linguistik yang memang betul-betul mencintai agama. Ya, bidangnya memang adalah latar belakang agama, maka berubahlah beberapa prinsip-prinsip dalam penulisan tersebut. Ini disebut itu tulisan Jawi Za'ba. Nah, tulisan Jawi Za'ba ini yang banyak digunakan sekian banyak di Nusantara. Sebab beliau adalah juga akademisi. Jadi kemana-mana bentang karya ilmiahnya, ya, ke Eropa, ke Amerika, di Asia Tenggara pun diterima. Maka ketika melihat buku-buku lamanya Hamka kan juga satu angkatan, satu periode ketika itu diterjemahkan dalam tulisan Jawi. Jadi tidak dalam bahasa Indonesia, tulisan Jawi barulah menyemarak. Maka nama Hamka sebetulnya di tanah Melayu ini sangat harum, sangat bagus. Nah, kenapa? Sudah ditulis dengan tulisan Jawi Za'ba, dan bahkan Jawi-Jawi yang kita gunakan di Sumatera itu adalah pengaruh Za'ba ini. Selatan Thai sampai hari ini juga masih menggunakan Jawi Za'ba. Tetapi karena ini dirasa masih lagi juga belum begitu populer, karena ada beberapa perkataan homograf, ya, yang itu istilahnya satu perkataan tapi ternyata ketika kita baca ada 2 sampai 3 makna. Ya, ketika kita tulis perkataan bina itu sama tulisannya, maka
datang satu pasal lagi, yaitu pasal namanya Jawidian. Ini coba mempopulerkan dalam satu majalah supaya hal-hal yang tersebut yang agak merumitkan masyarakat di Tanah Melayu itu mudah. Maka era itu berubah, tapi ini tidak lama karena hanya melalui majalah. Ya, pengenalan keilmuannya bukan majalah tidak seperti keilmuan yang dipaparkan oleh Zakbah. Ya, ini hanya 30 episode aja. Maka datanglah berperanan penting Dewan Bahasa dan Pustaka, yaitu di bawah Kementerian Pendidikan. Nah, disinilah akhirnya peranan yang cukup penting, yaitu ejaan Jawi yang sudah disempurnakan. Ya, berbagai kajian dibuat. Ya, sekolah-sekolah pun diwajibkan untuk menggunakan Jawi ini. Ya, sampai perguruan tinggi buka fakultas bahasa khas, mungkin di situ juga buka lagi di situ bidang pengajian Arab Melayu. Jadi sekarang ini prodi saya adalah bidang Arab Melayu. Nah, inilah yang akhirnya calon-calon guru yang akan mengajar di seluruh sekolah-sekolah di 14 provinsi di Malaysia itu mempelajari hal-hal yang seperti ini, mulai dari sejarahnya sampai kepada kaidah-kaidah yang saya sebutkan tadi. Ya, ada lagi banyak mungkin kita ada juga kajian manuskrip, Nahwu dan Stilistika Melayu Lama. Hatta ada satu mata kuliah khusus memang untuk seni khat, praktikal dan amali. Nah, jadi selepas kita mengetahui tulisan Jawinya, kita juga perlu menulis cantik dengan menggunakan seni khat. Ya, alhamdulillah karena Kismu Kunun, ya bolehlah alhamdulillah sedikit-sedikit ya untuk mengajarkan seni khat ini. Ya, di sinilah sebetulnya perbedaan hal tersebut. Jadi beberapa poin tadi yang disampaikan oleh Ibu Eva, ya inilah yang mungkin agak membedakan kita, ya kenapa kita tidak terlalu semarak, ya karena beberapa sebetulnya faktor-faktor. Oke, kalau mau dikaji lagi tadi itu mungkin boleh menjawab apa yang ditanyakan oleh Ibu tadi. Memang sangat banyak lah ya, yang kita bisa lihat, sehingga sampai hari ini saya rasa dengan merujuk sekian kampus-kampus sekarang ada tren lagi. Kampus-kampus di Eropa dengan di beberapa tempat itu sudah mulai membuka, yaitu satu kajian untuk misalnya kajian Melayu dan Indonesia. Ya, bahkan di Uzbekistan sekarang sudah membuka itu mata kuliah itu. Jadi ketika kita ingin mengajarkan di Uzbek sudah ada sekarang. Sekarang di Goethe University di Jerman pun sudah membuka. Ini adalah peluang-peluang kita sebetulnya yang ingin memperkenalkan bahasa Indonesia, bahasa Melayu, dan tulisan Jawi ini. Karena mereka sangat membutuhkan hal-hal tersebut. Dan prinsip yang paling kita juga harus pegang bahwa tulisan ini adalah wasilah sebagai keilmuan. Jadi sama dengan bahasa mereka, bahasa Inggris adalah bahasa ilmu, maka ini juga mereka anggap ini adalah bahasa dan tulisan ilmu. Oke. Bahkan kita tidak pernah membayangkan ya betapa besarnya pusat kajian manuskrip dan Jawi yang ada di Leiden University. Itu mereka kembangkan, melahirkan profesor-profesor, doktor-doktor hebat-hebat ya gara-gara hanya tulisan Arab Melayu. Ya, ini mungkin kita bisa lihat dan kita bisa belajar banyak dari itu. Walau alam, saya kembalikan ke Ustaz. Baik, syukur Ustaz Makmur. Ustazah Eva Dewi, apa cukup menjawab tadi penjelasannya Ustaz Makmur? Ustazah Eva? Ada satu lagi kayaknya belum jawab ya, Tad. Oh, ya, yang mana? Yang mana yang belum terjawab? Ini ada satu pertanyaan lagi yang tadinya belum dijawab. Sama itu kan perubahan dari segi itu kan dari segi linguistik ya. Yang linguistik yang pertama saya bahas, perubahan dari kata bahasa Arab yang diserap ke bahasa Melayu itu terjadi gitu. Seperti kata alim kan kalau bahasa orang mengetahui, tapi ke dalam bahasa Melayu itu berubah lagi maknanya. Banyak kata-kata yang terjadi perubahan makna, ada yang sama, ada perubahan makna. Yang masalahnya perubahan makna ini gimana nih, Tad, gitu. Apa nanti itu tidak orang yang memahami Arab Melayu itu nanti tidak salah paham sebenarnya kata-kata yang diserap itu maknanya tidak seperti itu dalam bahasa Arab. Nah, ini bagaimana dilema seperti ini maksud saya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Paham itu tidak kita bisa nafikan ya, sebab penerimaan masyarakat terhadap bahasa Arab itu sendiri bukanlah 100% seperti apa yang dimasukkan oleh Arab juga. Itu juga yang terjadi dengan tulisan Arab Melayu ini. Sama sebetulnya dengan kita perkataan butuh di kita itu
butuh, itu sudah biasa kita ini kan, saya butuh bantuan. Tetapi pergi ke Malaysia jangan sekali-kali mengatakan butuh terhadap perempuan. Itu sangat sensitif. Itu hanya kepada istri saja. Nah, itu sebetulnya yang terjadi, ya. Jadi hal-hal yang ini tidak bisa ya kita mungkin rincikan. Tapi yang jelas ada memang beberapa perkataan yang seperti itu dipahami oleh masyarakat kita seperti itu, tetapi sampai ke masyarakat di tempat lain juga menerimanya lain. Seperti perkataan sudu, ya, sudu kita mungkin menerimanya dengan baik, ya. Itu kalau dijawikan sin waw dal waw sudu, ya. Oke, sudu kalau di kita itu adalah di sini adalah sendok yang biasa, tapi jangan sebut sendok. Kalau sendok itu adalah yang besar. Tidak bisa dipakai untuk makan. Nah, itu kalau di sini. Nah, itulah juga yang menjadikan perbedaan ketika ditulis Jawinya, apa yang disebut oleh orang Arab dengan apa yang diterima oleh masyarakat Melayu juga akan berbeda. Nah, jadi ada beberapa, dan itu juga akan berbeda lagi di setiap provinsi. Ya, nanti kita pergi ke Sabah Sarawak, itu lain lagi beberapa perkataan. Nah, ini yang mungkin bisa saya jawab sementara, tetapi yang jelas alhamdulillah bahasa itu memang kaya. Semakin kita gali sebetulnya akan semakin banyak gitu ininya. Nah, itu yang mungkin yang Anisat pada saat. Baik, terima kasih. Demikian ya, Eva Dewi, jawaban Ustadz Makmur. Mudah-mudahan cukup memberikan penjelasan ya. Berikutnya Ustadz, ini ada chat yang menanyakan apa perbedaan Arab Melayu ini dengan penulisan Arab Pegon yang masih dilestarikan di pondok-pondok salaf di Indonesia. Apa bedanya Ustadz? Dengan Arab Pegon ya. Baik, baik, terima kasih Ustaz. Itu perbedaannya, itu sebetulnya dari sisi bahasa tempatan Ustaz. Kalau dari sisi tulisan Arab Melayu yang kita gunakan, yang memang betul-betul digunakan oleh masyarakat yang ada di Tanah Melayu, itu berkembang Ustaz, sesuai dengan ejaan apa yang sudah disempurnakan. Ya, kemudian yang masih selalu digunakan di kita di Pegon itu masih banyak yang menggunakan Jawi lama. Jadi sehingga perbedaan-perbedaan yang mungkin masih dipahami oleh masyarakat di kita masih lagi Jawi lama. Sementara di sini sudah sampai 5 pasa yang sudah berkembang. Itu salah satu perbedaan. Perbedaan yang kedua itu biasanya ada banyak masuk bahasa-bahasa tempatan yang sudah disesuaikan dengan kearifan lokal gitu. Ya, itu mungkin perbedaan yang sangat ketara, sehingga bahasa-bahasa Jawa ada banyak yang masuk di dalam bahasa kitab-kitab gundul tersebut, tetapi di sini sudah disesuaikan, diselaraskan sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, nanti sebetulnya di dalam buku saya tadi yang saya tunjuk itu ada satu bab yaitu untuk mengkaji tentang bahasa-bahasa asing lainnya. Nah, seperti perkataan kompleks, ya. Perkataan blok itu adalah sudah yang Jawi yang sekarang, tetapi kalau mencari itu di kitab-kitab manuskrip lama belum bertemu. Nah, itu bertemu. Jadi itu perbedaan yang ketiga memang di tulisan Ustaz, ya, di tulisan. Jadi di tulisan yang kita masih gunakan biasanya di pondok-pondok pesantren itu masih lagi menggunakan ikut ejaan yang sudah dipopulerkan oleh Za'bah ketika itu. Itu sudah fasa ketiga, tetapi di apa yang digunakan di Malaysia sudah fasa yang kelima. Nah, itu fasa yang sudah di ejaan yang sudah disempurnakan. Dan itu ada kamusnya, bahkan kalau merujuk kepada kamus Dewan Bahasa yang diterbitkan 2010 aja kita sudah ketinggalan. Sudah ada sekarang perubahan-perubahan itu 2015. Bahkan sekarang ini sedang dirintis 2020. Jadi ini mungkin beberapa lah sehingga membedakan hal tersebut. Wallahu a'lam, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Wah, ini sebetulnya diskusi ini harusnya dihadiri oleh senior kita juga. Jadi rekan-rekan sekalian, mungkin yang sering orang kenal alumni Gontor itu berkecimpung di dunia bahasa Arab dan Inggris ya. Padahal di bahasa Indonesia di Badan Bahasa itu ada senior kita angkatannya Ustadz Makmur, itu Ustadz Azhari Dasman. Beliau itu salah satu koordinator atau penanggung jawab untuk Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi ini mungkin banyak yang belum tahu ya bahwa alumni Gontor itu bukan cuma yang spesialis di bahasa Arab dan Inggris saja, tapi Indonesia juga
pentolannya itu alumni Gontor loh, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi itu nanti harus kita angkat Itu kapan-kapan. konsuli kita Ustaz, kenalkan. konsulannya itu Ustaz. Konsul. Konsul dan satu angkatan itu Ustaz. Itu dia. Itu juga harus diekspos kapan-kapan Asabul supaya Tiskin itu kita. Ustaz. Betul. Nanti Masya kita harus Allah, ekspos. luar biasa. Ini Masya Allah, ini semangat nih profesor Ustaz. kita apa Bergerak, Ustaz? Ustaz. Iya, nanti Allahu kita Akbar. akan Ahlan, Ustaz. kita akan Ahlan. gantian, kita akan panggungkan bergantian insya Allah. Padahal Apa silakan Ustaz? masih Ana takzim Ustaz. Ana dipertemukan di sini ya Allah, luar biasa dengan antum-antum semua ini. itulah berkata jamu Ustaz ya. Kita senang, Ustaz. Tejamu. Ini betul-betul perancangnya ini kok mengambil kata tejamu itu luar biasa itu. Ya, Jamu biar itu ikut semangat Ustaz, terus. Ustaz. mengenyangkan Ustaz. Boleh nanya satu? Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Syukuran. Saudara Syukuran Eva Ustaz. masih ya. Satu dan Satidul Afwan ya. Ini hanya sebagai mungkin sharing bidang kita masing-masing. Gak apa-apa Ternyata Ustaz. kita mungkin semakin sadar saya ketika kita melihat Betul. sesuatu akan menjadi bidang yang mungkin semakin kita boleh perdalam. Betul. Ustaz Nur Hizbullah, boleh Ya, ada ya. tanggapan? Oh silakan. Wah ini pengusaha ini. Wah, pengusaha. Pengusaha Assalamualaikum bahasa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Ahlan. Waalaikumsalam, Ustaz Makmur. Masya Allah. Allah, Ahlan. antum masih terlihat wajah antum di Kismul Funun, Masya Allah. Masya Allah. Jadi kami alumni 94, Ustaz. Saat antum kelas 6, saya dengan Ustaz Nur Hizbullah satu angkatan anak baru. Jadi pas alumni kontri itu berarti pondok usia 8 windu ya, kurang lebih ya. 8 windu. Nah, begini, saya pribadi antusias dengan acara ini dan semoga ke depan terus kita maksimalkan, baik lewat webinar yang sudah ada ini ataupun insya Allah ke depan pengurus daripada Jilut Isinat, nama yang diberikan oleh Pak Kiai Hasan untuk alumni generasi 90-an, itu untuk mengadakan kajian-kajian lintas 90 sampai 99 dalam kajian webinar. Seperti ini sangat mendukung juga ke depan. Maka insya Allah tadi dengan Bang Akbar Zainuddin sempat kami sampaikan dan sempat langsung kami share berita ini ke beberapa grup WhatsApp alumni, termasuk forum generasi 90-an, terus angkatan 94. Ternyata dari jumlah 15 sudah bertambah-tambah, alhamdulillah tadi sudah hampir mendekati 25 sampai 30. Nah ini awal yang bagus, insya Allah terus kita bantu untuk sosialisasi. Karena alhamdulillah jaringan kami di Forbes juga kuat, kemudian di Bani Isinat atau Jilut Isinat ini juga insya Allah bisa mensupport dari sosialisasi webinar ini. Nah tentang pribadi saya, Ustaz, mungkin saya ceritakan sedikit bahwa akhir-akhir ini dengan hikmah pandemi, awal mula kegiatan aktif saya adalah seorang pembimbing ibadah haji dan umroh. Nah, karena vakum selama 1 tahun ini, mengaktifkan lagi ke dunia taklim seperti biasa, tapi melalui channel, ya sebuah channel yang di YouTube namanya Ihsani Channel. Ihsani pakai Yankee channel. Di situ salah satu program yang ada respon positif dan banyak dari para alumni, Anda mengambil sebuah tema tentang cerpen Ihsani. Cerpen ini cerita pendek yang kita ambil daripada mutolaah anak-anak kelas 2, dan ke depan memang kita mengambil yang membuat bahasa Arab, kemudian kita ceritakan dengan keindonesiaan untuk mengambil sebuah hikmah. Nah, maksud Anda ya ini mudah-mudahan serapan-serapan yang antum sampaikan ini bisa kami bahasakan juga dalam kisah-kisah cerita pendek dalam YouTube Ihsani Channel ini, sehingga bermula dari sini kita bisa membahasakan dengan bahasa sederhana. Ya, dengan sederhana, betul, dan tidak selalu mengekspos bahasa-bahasa yang dipopulerkan keinggrisannya ataupun kemodernan yang lain selain Arab ataupun Melayu. Saya kira itu, Ustaz, tanggapan. Insya Allah mudah-mudahan berkah, Ustaz.
Syukran, Ustaz. Syukran. Ahlan. Afwan. Luar biasa ini. Betul, Ustaz Mahmur ada tanggapan mungkin? Ya, memang kita juga sadar ya, ketika kita diuji, kadang memang ada hikmah ya. Dengan adanya COVID-19, kita dulu mungkin tidak terlalu familiar dengan teknologi-teknologi seperti ini. Ternyata Allah pertemukan dengan sekian banyak community dengan cara yang seperti ini, luar biasa, alhamdulillah. Para asatid kita, bahkan Anda pun dipertemukan dengan antum-antum ini karena linguistik ya, sengaja mencari siapa yang mungkin tengah mengkaji tentang bidang tulisan Arab Melayu, ya, walaupun itu pegon tak apa, sehingga saya bertemu dengan Ustaz Yunus itu. Itulah yang akhirnya bertemu dengan antum semua nih. Tapi dengan Prof Bukhari, alhamdulillah, ya, sebetulnya kerjasama antara UPSI dengan UPI itu sudah lama, sudah masuk 12 tahun ya Prof ya. Nah, sudah masuk dalam 12 tahun, bahkan tahun 2016 itu anak ke UPI Ustaz. Anak ke UPI, tapi beliau nih kayak katanya pergi sambung belajar katanya ya. Iya betul, belum ada jodohnya bertemu Ustaz ya. Iya ya betul. Jadi itu alhamdulillah ya. Nah, bahkan angkatan Nana yang Amak Puadi pun Nana bawa ya, sehingga kita beberapa lah mungkin yang kita bisa perkenalkan. Insya Allah kampus Nana dengan 9 fakultas, tetapi memang mengkhususkan, bahkan negara Malaysia ini mengkhususkan ini khusus memang untuk pendidikan. Pendidikan. Jadi untuk bidang-bidang yang umum mungkin apalagi mungkin teknologi bisa masuk langsung di Universitas Teknologi Malaysia, tetapi kalau memang untuk tarbiyah mungkin pendidikan, nah itu bisa masuk di fakultas sana. Buat dia juga fakultas negeri ya, di antara 20 fakultas negeri di Malaysia. Sebab konsep yang ada di Malaysia ini tidak dipisahkan antara universitas umum dengan universitas agama. Ya, nah, di sini disatukan, setiap provinsi itu ada 1 atau 2 biasanya kampus. Kalau memang bidang agama itu masukkan di bawah fakultas sains kemanusiaan. Misalnya ada yang memang minat mengembangkan untuk tafsir hadis, itu masuk di fakultas sains kemanusiaan. Nah, itu beberapa kampus seperti itu, tetapi ada steering setiap kampus itu, ada memang fokus, misalnya ini untuk teknologi itu dikhususkan di mana, ada kedokteran di mana, nah, begitu ininya. Ulangan Ustaz, Anda kembalikan ke antum. Syukran Ustaz. Masih ada lagi tanggapan dari yang lain? Ustaz Nur, boleh? Oh, Ustaz Eva masih mau nanya lagi? Penasaran ya ini. Mumpung ketemu buat disertasinya Ustaz Eva ya. Ustaz Bukhari menyusul ya sebentar. Ya. Betul Ustaz Eva. Udah, Tat? Ya silakan. Agak pelan-pelan ya, tadi suara Ustaznya terlalu cepat jadi agak putus gitu. Oh iya, ini putus-putus juga. Ya, Tat? Silakan. Oh, iya. Mohon maaf ini Ustaz Mahmur, saya nih karena kesempatan yang baik ini saya bertanya banyak. Yang pertama tadi tentang kata Jawi ya gitu. Saya pernah baca buku itu Omar Awang itu mengatakan kata Jawi itu adalah kata dari kata Al-Jawa. Yaitu kenapa Al-Jawa itu karena waktu itu orang Arab menamakan Sumatera atau Nusantara itu dengan kata Al-Jawa. Tapi ada juga yang nggak sependapat disebut dengan Asara Jawi gitu. Karena sebenarnya katanya itu Arab Melayu itu atau Asara itu sudah ada sebelum disebut dengan Al-Jawa. Ini apa benar bagaimana Ustaz Mahmur? Kemudian Asara Pegon, setahu saya itu bedanya kalau Asara Pegon itu dia menggunakan bahasa Sunda atau bahasa Jawa, menggunakan tulisan Asara yang sama tapi bahasa yang digunakan beda. Jadi menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Jawa tapi menggunakan tulisan sama seperti Arab Melayu seperti itu. Makanya disebut Asara Pegon. Saya itu juga ada juga baca buku kalau Pegon itu kalau dalam bahasa Jawa itu disebut dengan pegot, ini menyimpang. Apa yang benar apa enggak ya, itu saya bukan orang Jawa, karena katanya kalau ada bahasa Jawa yang ditulis bukan dengan gunakan aksara Jawa ataupun Honocoropo, itu disebut dengan asara menyimpang. Jadi Asara Pegon itu juga disebut asara menyimpang karena dia aksara yang menggunakan bahasa Sunda
menuliskan bahasa Jawa atau bahasa menggunakan bahasa Jawa atau Sunda. Itu ini yang saya baca. Jadi gimana Ustaz Makmur yang tentang Al-Jawah tadi? Terima kasih. Baik Ustaz, silakan. Baik, terima kasih Bu Eva ya. Mudah-mudahan dimudahkan untuk proses untuk menyelesaikan studinya, mengkhususkan bidang ini ya. Oke, itu tadi ya. Kenapa pegon itu agak berbeda ya itu tadi dengan adanya unsur-unsur bahasa lokal ya, tempatan dan mungkin memang didominasi oleh Jawa tadi ya. Oke, baik. Yang kedua, kenapa disebut Jawi? Masyarakat Arab awal-awal masuk ke Nusantara mengenal seluruh yang ada di bumi Asia Tenggara ini adalah Jawahun. Dia panggil Jawahun. Ketika diadjektifkan dia menjadi Jawi. Nah, sebetulnya itu dulu yang kita perlu paham di situ. Ya. Jadi sama ketika mereka datang ke bumi Amerika, dia akan panggil Ameriki. Ya. Kemudian panggil Eropa yang itu juga sesuai dengan buminya. Maka kita akan selalu dengar kalau dia pergi ke Palestina, Al-Palestini, ya. Kalau dia pergi ke Johor, misal Al-Johori dan sebagainya. Nah, ketika melihat secara besarnya, yaitu yang ada di tanah Melayu ini, ya melihat ini adalah Jawi. Maka siapapun dia berasal dari Asia Tenggara, dia panggil Jawi. Ketika orangnya datang itu Jawi. Ketika melihat tulisannya, tulisan Jawi. Nah, ini sebetulnya yang melekat sampai hari ini. Walaupun sebetulnya itu tidak sama penyebutannya. Ketika kita datang ke Indonesia itu Arab Melayu. Ketika kita datang ke Selatan Thai, dia menyebutnya Yawi. Ya, ketika kita datang ke Kamboja dan Vietnam, itu kan ada sekitar lebih kurang 3% itu Melayu Champa di daerah Vietnam. Kemudian ada 5% ya di Kamboja, mereka menyebutnya Yawi, ya, jadi bukan Jawi, Yawi. Nah, ini yang sebetulnya istilah yang melekat hal tersebut, tapi karena yang dikenal umum oleh dalam manuskrip ya, itu adalah tulisan Jawi, ya, inilah yang akhirnya melekat yang digunakan oleh masyarakat Melayu yang ada di Malaysia. Ya, ini walaupun itu sebetulnya berbeda. Nah, tapi prinsip dasar sebetulnya apa yang ingin kita katakan itu adalah tulisan yang kita kenal Arab Melayu, ya, itu orang Indonesia sudah paham, insya Allah itu bertulisan Arab, ya, tetapi makna Melayu. Nah, itu mungkin yang kita perlu juga pahami. Sebab bermakna Jawi ini ada banyak juga. Ada itu pohon, itu juga namanya Jawi. Nah, kemudian ada di sini kantor yang untuk khusus untuk KUA kalau kita di Indonesia, di sini juga Jawi. Jadi untuk membedakan semuanya itu tulisan. Nah, ketika disebut tulisan Jawi, maka insya Allah makna yang kita maksudnya adalah tulisan Jawi. Itu sebetulnya dari beberapa tulisan. Ya, berbeda terlepas dari setuju atau tidak setuju, ya, para ulama memang ada yang berbeda, ada yang terlepas dari terima atau tidak menerima, itu juga kita tinggal pulangkan lah, ya. Yang jelas itu yang mungkin yang digunakan oleh masyarakat dan orang tua kita dulu. Baik, wallahu Ustaz. Baik, sekarang Ustaz. Wah, mungkin nanti Saudara Eva bisa lanjut di grup ya untuk tanya-tanya lebih jauh. Ustaz Bukhari, tafadhol. Sepertinya Ustaz Bukhari ini pertanyaan terakhir karena kita udah 5:30 dan hampir maghrib di waktu Indonesia Barat. Iya. Syukur Kita sambung lagi nanti. Ya betul, salam takzim, salam takzim, Prof. Assalamualaikum, Ustaz Makmur. Masya Allah, kita bisa berjumpa lagi ya. Luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan suatu saat kita bisa bersilaturahim secara langsung ya. Amin. Sangat menarik Ustaz Makmur. Waktu selama Anda mendengarkan itu, Anda dalam pikiran Anda itu memang kata tadi yang sudah ditanyakan itu ya, ketika Antum mengatakan Jawi, yang Anda paham itu, yang pekon-pekon itu gitu ya. Ternyata memang ada persamaan, ada perbedaannya gitu ya. Tapi ini menarik tadi, ternyata di UPSA ya, mereka menyebutnya UPSA ya, Ustaz Makmur sudah mau. Itu ada ya, Antum tuh di departemen apa itu jurusan ada bahasa Jawi itu ya, kemudian bahkan ada mata kuliah segala macam ya. Jadi luar biasa bagaimana Malaysia itu menyiapkan guru-guru yang bisa mengajarkan bahasa
Arab Melayu ini untuk para siswanya ya, untuk para ini. Ustaz. Sementara di Indonesia saya melihat memang ini sudah sangat berbeza kata orang Malaysia ya. Di Malaysia sangat giroh untuk mempertahankan tulisan Arab Melayu ini luar biasa. Yang Anda tahu, setiap university di Malaysia itu pasti ada tulisan Jawinya ya, Ustaz Mamur ya. Iya. University Pendidikan Sultan Idris. Anda ketika saya tuh lihat, baca itu ya. University Malaya itu pasti ada tulisan Arabnya gitu, Arab Jawinya itu. Sementara di Indonesia, mesti ada, Ustaz. Mesti ada. Iya, Anda tahu semuanya itu pasti ada gitu ya. Sementara di Indonesia ya ini betul kita harus belajar ke Malaysia ini dalam hal ini bagaimana mereka sangat mempertahankan budaya Melayu ya budaya Islam ya gitu ya, kita udah hampir tidak bisa dipisahkan ya. Mana ini semakin hilang di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin sekarang hanya ada di pesantren tradisional ya. Kalau kita lihat di Departemen Agama di Madrasah Sanawiyah Ibtidaiyah itu kelihatan sudah tidak ada ya orang yang mempelajari lagi bahasa Jawi ini. Jadi luar biasa ini kita harus belajar ke Ustaz Ma'mur nih ke Malaysia, bagaimana Malaysia istiqomah ya dalam memperjuangkan ini. Tapi tadi ya Ustaz Ma'mur ini juga menarik ini kalau kita melihat bagaimana antara Indonesia dan Melayu dan Malaysia ya berbeda dalam misalnya tadi mencatat yang antum di slide itu misalnya kata-kata silap ya. Silap itu kan dalam bahasa Melayu Malaysia di kita mah khilaf ya bahasa Indonesia misalkan ya. Itu kan mungkin dalam bahasa dari kata khilaf dalam bahasa Arabnya ya. Jadi khilaf. Untuk kata-kata silap itu Indonesia lebih dekat dengan bahasa Arabnya ya, khilaf. Sementara Malaysia menggunakan S, khilaf. Tapi untuk kata-kata lain seperti lahir batin, lahir itu orang Malaysia menggunakan kata-kata zahir kan? Oh, ya. Zahir. Nah, itu lebih dekat bahasa Arab daripada lahir kan? Nah. Jadi ini menarik ternyata Indonesia dan Malaysia itu menggunakan serapan yang berbeda-beda ya. Ada yang lebih dekat ke bahasa Arabnya, kadang-kadang Indonesia, kadang-kadang Malaysia yang lebih dekat. Ya, kadang-kadang seperti anak itu sekarang ini setiap kita sebulan sekali ada musyawarah dengan UPSI dengan Profesor Suryani ini, Deputy Vice Chancellor-nya ya. Anak itu setiap kali baca kita ada WA-nya dengan UPSI ini dengan Profesor Suryani, ada Dr. Azmi dari itu. Setiap ada WA itu setiap stafnya itu mengatakan kita akan ada mesyuarat. Anak mikir ini apa ya mesyuarat itu ya. Nah sekarang anak udah mulai tahu bahwa itu ternyata adalah musyawarah gitu ya. Karena maksudnya itu adalah meeting ya. Anak waktu minggu pertama itu masih agak ini mesyuarat apa mesyuarat. Kalau kita tanya ke kita rapat ya, kan? Itu rapat kan? Bahasa apa yang kita gunakan? Itu. Jadi ternyata itu mungkin dalam istilah rapat kita merapat gitu kan. Nah, ini yang mungkin kita kombinkan dengan itu menarik Ustaz. Kalau kita mungkin nanti kita bisa studi komparatif ya bagaimana Malaysia dan Indonesia mengadopsi istilah itu ya. Jadi kapan Malaysia lebih dekat ke Arabnya, kapan Indonesia lebih dekat ke Arabnya ya. Seperti tadi antum sebutkan hidayat. Hidayat itu di kita kan laki-laki ya. Dalam di Indonesia ada Ustaz Ferry Hidayat di sini. Dan tapi ketika kita sebut hidayah itu mesti perempuan. Nah, tapi di Indonesia Ustaz Ma'mur ada juga sekarang perempuan menggunakan kata hidayati. Nah, itu dia. Nah, itu juga menarik kan ya. Jadi Ustaz Ferry Hidayat misalnya ada Siti Hidayati apa gitu misalnya gitu ya. Jadi ternyata hidayat yang dalam bahasa Arab itu sudah mu'annas oleh orang Indonesia dianggap belum mu'annas. Sehingga ditambah dengan i ya. Jadi misalnya mahasiswa jadi mahasiswi gitu kan. Lebih mu'annas gitu. Nah, jadi supaya lebih mu'annas ditambah i lagi gitu kan ya seperti siswa-siswi gitu ya. Padahal dalam bahasa Arab hidayat ya sudah mu'annas gitu ya. Jadi ini menarik Ustaz Ma'mur kalau kita mungkin nanti insyaallah kita bisa ya kita apa ini namanya dalam bahasa Malaysia itu riset itu pengajian ya. Orang Malaysia menyebutnya pengajian ya. Sementara di Indonesia kita menyebutnya Ustaz Nur itu karena mengaji ya. Asal katanya dari mengaji. Nah, itu ya. Jadi ternyata kita juga menggunakan istilah yang berbeda. Itu mungkin ini semacam ini aja, komentar aja Ustaz Ma'mur. Syukron, kasiron ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukron Ustaz. Ya, saya jadi teringat waktu seminar di Syukron Ustaz. Jadi ya. Saya teringat 2 tahun lalu di Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru. Sepertinya mereka satu-satunya kampus yang masih mengajarkan bahasa Arab Melayu di Riau dan mungkin di Indonesia ya. Yep. Saya juga teringat waktu sesi tanya jawab ada mahasiswinya bertanya, Pak ini macam mana cara kita untuk melestarikan Arab Melayu ini dalam keseharian.
saya tanya balik, kalian punya enggak grup WhatsApp? Punya, ada, kami banyak grup WhatsApp. Ada yang satu usia sebaya kalian, ada banyak grup sekolah, kelas. Pakailah Arab Melayu di bincang-bincang harian kalian tuh supaya itu terlestarikan. Nggak terpikir mereka sampai sejauh itu bagaimana melestarikan dalam keseharian itu. Meskipun secara struktural pemerintah Provinsi Riau ya sudah menggalakkan sekarang minimal plang papan-papan nama lembaga pemerintahan itu diberikan tulisan Arab Melayu untuk sebagai upaya pemertahanan begitu, karena ya itu tadi faktor keprihatinan yang sudah mulai mengemuka tentang minimnya penggunaan dan seterusnya. Masya Allah, ini kita sudah hampir maghrib tapi masih Ketua Presiden Jilutis Inat Ustaz Akbar Zainuddin berkenan bergabung. Presiden kita hadir. Salam takzim Pak Presiden. Ustaz Akbar, ini saya harus memberi waktu kepada antum untuk menyapa hadirin dan narasumber terutama. Fadhal Ustaz. Masya Allah. Salam takzim Ustaz. Kalau sudah kedengar beliau siap-siap viral ini. Ya Allah. Betul Ustaz Akbar. Nomor 1 nih, Gontorian ya. Wah, Alan Ustaz, Alan. Ahlan Ustaz Makmur. Padahal Ustaz Akbar. Ya Allah. Tafadhal. Jadi malu ini Ustaz. Malu ini Ustaz sambutan. Ketemu dengan nanti teman-teman semua. Padahal Ustaz. Gimana Presiden kita? Pertama senang sekali saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang ketemu teman-teman. Pokoknya Tis Inat maju terus ini ya. Ustaz Makmur ini luar biasa ini ya. Antum sekarang tinggal di sana tuh gimana ini? Anak Kismugiro aja Ustaz. Kismugiro Ustaz. Gak balik ke Indonesia berarti udah ini di sana. Masih paspor hijau Ustaz, masih paspor hijau. Oh. Kirain sudah gak balik lagi ke Indonesia ya. Di sini masih Ustaz, masih. Nggak tahu Ustaz, ini masih rezekinya terlempar di tanah Melayu ya. Jadi awangin dulu Kismugiro Ustaz buat majalah dinding. Ternyata berkahnya baru dapat Ustaz di sini di negara Berlambang. Alhamdulillah. Fair. Ustaz Makmur ya. Oke, Ustaz Nur Istabir ya, sukses terus lah programnya ini ya. Ya, jadi ini memang forum tajamu ya, mengumpulkan ya teman-teman alumni yang khusus di bahasa Ustadz Arab, Inggris dan bahasa apapun supaya kita bisa sharing gitu. Ya alhamdulillah bahasa apapun. Dan juga antum perlu tahu Ustadz Azhari Dasman itu yang 92 konsulnya Ustadz Makmur itu kan salah satu koordinator di Kamus Besar Bahasa Indonesia Ustadz. Itu kayaknya beliau harus diekspos itu. Itu Pusat krusial. Bahasa ya beliau itu. Badan bahasa yang di Rawamangun, Dikbud. Oh. Itu koordinator Kamus Bahasa Indonesia itu beliau loh sekarang. Iya, yang sudah menjawab untuk peristilahan. Jadi beliau harus kita banyak libatkan dalam ini kebahasaan di ya tengah alumni lah gitu ya untuk berbagi pengalaman gitu. Ayo. Terus, kita bikin karya lah, Ustaz Nur. Apa jadi gitu? ini tajamu yang mudah-mudahan nggak sekedar ngopi tapi ada ilmunya, ada berkahnya, ada silaturahimnya dan ada manfaatnya yang banyak lah insya Allah mudah-mudahan ya. Ada hasilnya, karya buku hasilnya, apa-apa 1 tahun tak jamu gitu Ustaz Nur. Waduh. Langsung penulis buku langsung bilang buku aja nih. Siap Ustaz, nanti kita diskusikan lah insya Allah. Mana aja. Amin. Saya dukung pokoknya. Amin. Oke, syukran. Ya, Ustaz Makmur. Ustaz Ferry, teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Baik, hadirin sekalian, ini tajamunya kalau diteruskan bisa bablas maghrib kita ini. Ala kulli hal syukron ala hudurikum wa khususon Ustaz Makmur, wa Ustaz Bukhari wa Jami'ul Hudur. Terima kasih juga secara khusus kepada Arifa Learning Center atas supportnya pada tayang perdana kali ini. Melalui Zoom dan live Facebook. Ya, terima kasih Ustazah. Nanti kita sepakati lagi ya di grup, kapan seri berikutnya ini kita harus rutinkan karena banyak tokoh-tokoh yang harus kita betul-betul kedepankan dan kemukakan ini untuk tampil
bisa berbagi kepada kita karena pengalaman-pengalaman beliau insya Allah sangat istimewa untuk kita sama-sama kenali ya. Jadi mudah-mudahan dari sini kita ketemu jodoh kayak tadi, disertasinya nyambung, lalu apanya lagi nyambung gitu ya. Jadi itulah berkah silaturahim. Mudah-mudahan nanti kita di grup akan musyawarahkan kembali kapan seri berikutnya. Mudah-mudahan sih minimal sebulan sekali ya. Ini Kamisan, mudah-mudahan hari Kamis berikutnya entah bulan April atau kapan nanti kita musyawarahkan supaya kita rutin dan nanti kita betul-betul bisa tampilkan para pakar dari kalangan kita dan teman-teman ya untuk bisa berbagi pengalaman beliau. Kita juga hari ini kedatangan, tadi ada Ustadz Bastian ya, beliau doktor bahasa Persia ya, sampai S3-nya di Persia dan sekarang ketua Departemen Arab UI Depok, Universitas Indonesia Depok. Beliau juga mendalami bidang epigrafi, tulisan yang biasa ditemukan pada prasasti dan sejenisnya lah begitu. Jadi luar biasa alumni kita ini, kalau nggak diekspos, wah ini kita sayang banget ya. Jadi harus betul-betul kita tampilkan supaya kita betul-betul mensyukuri karunia bahwa kita berangkat dari pesantren, betul-betul punya basic belajar keilmuan takhusus yang betul-betul sampai hari ini kita bisa rasakan manfaat dan hasilnya. Begitu ya kira-kira asisten sekalian. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat dan kangen kita masih ingin tajamu. Kita cukupkan dulu karena waktu. Timing kita semula sejam, tapi ini malah hampir 2 jam kurang 15 menit. Alhamdulillah saking semangat dan serunya ya. Mudah-mudahan ini awal yang baik meskipun hanya 20, tapi mudah-mudahan manfaatnya lebih berlipat-lipat ganda daripada sekitar 20 ya. Mudah-mudahan seri berikutnya bisa lebih banyak dan nanti kita bisa rekamannya kita tayangkan ulang di Facebook atau di YouTube supaya nanti yang lain bisa menyaksikan materi yang tadi Ustadz Mahmud sampaikan terutama. Demikian, terima kasih. Saya mohon izin sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin ditemukan pada tayang perdana ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, kita sampaikan terima kasih dan tepuk tangan buat Ustadz Makmur dari jauh. Masya Allah. Ya, Saudara Eva bisa nanti japri dengan atas peluang, atas kesempatan yang diberi. Sama-sama Ustadz ya. Ya, nanti kita musyawarahkan tayangan berikutnya serta siapa narasumbernya ya. Insya Allah nanti akan memberikan kejutan dan yang luar biasa buat kita semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Naftin bilhamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran lakum wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim ajma'in. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.